Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyti Aziza, NIM 18220168. Di sini saya akan memberikan kesimpulan hasil dari perkuliahan online hukum perusahaan. Nah, di sini materi pertama yaitu mengenai pengantar hukum perusahaan. Definisi perusahaan sendiri yaitu istilahnya terdapat dalam undang-undang tentang wajib daftar perusahaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, yang mengatakan bahwasanya perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan berkedudukan dalam wilayah Indonesia untuk memperoleh keuntungan. Jadi poin-poin yang harus dipenuhi yaitu terus-menerus, dalam artian bukan perusahaan bodong, diakui keberadaannya atau legal dalam kualitas tertentu, yaitu memiliki skill seperti bankir dan kurator, kemudian tujuan untuk mencari keuntungan, di mana keuntungannya tidak hanya untuk pemilik tetapi juga untuk masyarakat. Kemudian definisi hukum perusahaan. Nah, hukum perusahaan ialah hukum yang mengatur seluk-beluk bentuk perusahaan, mulai dari terkait bagaimana berdirinya sebuah perusahaan, kemudian bagaimana berjalannya sebuah perusahaan, bagaimana tanggung jawab perusahaan antar para pihak, dan hal-hal yang terkait dengan perusahaan seperti kepailitan. Kemudian sumber hukum perusahaan. Sumber hukum perusahaan itu ada banyak sekali, diantaranya KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang PT, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang UMKM, Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Yayasan, Pajak, bahkan hukum Islam, di mana hukum Islam ini mengatur mengenai fikih muamalah. Nah, sebagai subjek hukum yang diakui di Indonesia itu adalah person dan reh person. Kaitannya dengan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Jadi ketika perusahaan itu tidak berbadan hukum, maka tanggung jawab itu akan terkait pada person sebagai subjek hukum yang dikenai hukum, akibat hukum dan sebagainya. Contohnya firma, CV. Kemudian, jika sebuah perusahaan itu berbadan hukum, maka diserupakan orang. Contohnya seperti PT. Tanggung jawabnya ditanggung oleh perusahaan itu sendiri. Contohnya dalam hal hutang piutang. Jika PT tersebut mempunyai hutang, maka yang membayarnya adalah PT tersebut gitu. Uang PT tersebut. Pemilik PT, uang pemilik PT-nya itu aman-aman saja gitu. Kemudian sekarang usaha dagang. Nah, usaha dagang ialah usaha perseorangan dengan pertimbangan bahwa skala usaha masih kecil atau sederhana sehingga sendiri saja mampu memenuhinya. Karena skala kecil dalam modal belum begitu besar sehingga dapat ditanggulangi sendiri. Nah, jadi intinya usaha dagang itu adalah sudah pasti kegiatannya adalah jual beli. Kemudian untuk memperoleh izin maka harus mendatangi Disperindak setempat. Kemudian usaha sivil partnership atau kerjasama, biasa disebut juga dengan mascap. Nah, adanya kesepakatan minimal 2 orang, kemudian ditentukan berapa modal dalam perjanjian tersebut, kemudian diatur dalam KUH Perdata pasal 1618 sampai dengan 1652. Karakteristik civil partnership yaitu terbentuk berdasarkan perjanjian, kemudian memasukkan sesuatu dalam persekutuan atau inbreak, dan tujuannya untuk membagi keuntungan. Nah, kemudian terdapat pertanyaan, kapan persekutuan mulai berlaku? Dalam pasal 1624 disebutkan bahwasanya persekutuan berlaku sejak saat persetujuan jika dalam persetujuan ini tidak telah ditetapkan suatu saat lain. Misal ketika dalam kontrak tidak ditetapkan waktunya, maka ketika terjadi kesepakatan sudah dikatakan itu berlaku gitu. Jika ada tanggalnya, maka berlakunya pada tanggal tersebut. Kemudian sekarang firma. Firma terdapat dalam pasal 16 sampai 18 dan 22 sampai 25 KUHD. Pasal 16 menyebutkan bahwasanya yang dinamakan firma ialah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Unsur-unsur firma yaitu persekutuan perdata, menjalankan perusahaan, adanya
nama bersama, kemudian setiap sekutu firma adalah pengurus, dan sekutu bertanggung jawab renteng. Kemudian CV. CV itu diatur dalam pasal 19 sampai dengan 21 KUH Dagang. Persekutuan komanditer adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa sekutu komanditer beserta satu atau beberapa orang sekutu komplementer. Nah, komplementer yaitu bertanggung jawab memberikan inbreng berupa uang, barang, tenaga atau pikiran, kemudian memberikan nama pada perusahaan, melakukan kepengurusan, dan bertanggung jawab penuh sampai harta pribadi sebagaimana sekutu firma. Sedangkan komanditer bertanggung jawab memberikan inbreng berupa uang atau barang, tidak boleh memberi nama, tidak melakukan kepengurusan, dan bertanggung jawab sebatas inbreng. Kemudian prinsip-prinsip perusahaan hukum yang pertama ada asas konsensualisme, yaitu salah satu sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 ayat 1 BW menegaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dapat diartikan bahwa perjanjian dapat dibuat sedemikian rupa asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang sekarang berlaku. Kemudian ada asas pacta sunt servanda. Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati isi dari perjanjian yang telah dibuat pihak terkait tanpa melakukan intervensi. Kemudian seorang pengusaha menurut Islam secara umum itu harus berkiblat pada tuntutan syarak yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, bila kita gali dari kedua sumber ini, seorang pengendali perusahaan atau seorang pengusaha itu harus memperhatikan prinsip persamaan dan toleran, tasamuh, keadilan, dan saling tolong-menolong. Kemudian tidak ada lagi saling menjatuhkan satu sama lain, yang ada hanya persaingan secara damai. Dalam buku The Economic Enterprise Islam memformulasikan tujuan perusahaan sebagai aktivitas ekonomi, di mana tujuan yang sempurna menurut Islam dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana, kemudian memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan jangka panjang, menyediakan kebutuhan keluarga yang ditunggalkan, dan memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.